Memang Suruh udah qadarullah, udah disuruh istirahat dulu ya. istirahat sebentar. Teh khawatir nggak sih, si Abi kan pernah punya riwayat penyakit pengentalan darah, sampai terpikir ke sana juga nggak sih? Apa kabarnya nih, kemarin dengar berita Ustadz. Seperti apa sih kalau boleh tahu sebenarnya kejadiannya? Ya malam hari ini saya full bed rest nih di rumah. Tapi udah mulai puasa. Kemarin tuh berapa hari karena memang ada obat yang harus diminum, jadi belum bisa puasa. Baru hari ini puasa lagi. Terus nggak kemana-mana, cuman tadi ada kajian online. Tapi kemarin sih udah ngisi khutbah Jumat ya. Sebenarnya pengen izin karena ini jadwal khutbah udah mundur 3 kali. Pertama saya ke Makassar, kedua saya lagi ke Labuan Batu, Sumatera Utara. Kemarin baru nyampe, kok nggak tega gitu ya. Lihat panitia udah yang Ustadz nggak bisa ngisi khutbah Jumat. Lah, bismillah deh, saya bilang gitu. Walaupun banyak yang bilang udah nggak usah dulu, istirahat dulu. Cuman ya itulah saya ya, maksudnya ya udah ngisi bismillah. Terus hari ini yang benar-benar baru di rumah Ya. karena gantian nih, sayanya udah mulai sembuh. Jadi saya yang Si Teteh ya. sakit sekarang karena waktu di sana full pindah 2 rumah sakit. Memang istri standby sama teman satu lagi si Leo. Dua-duanya Leo juga sama. Dua-duanya juga tepar. Sekarang tumbangnya ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu kenapa sih kejadiannya bisa seperti itu? Sebenarnya sih ini ya, malam itu kan tanggal 18 tuh, saya ingat 18 April di daerah Siak, itu masih 3 jam lah dari Pekanbaru. Saya baru datang dari Batam, sama dari sore tuh siang apa sore saya lupa, siang kalau nggak salah. Saya bilang ke panitia, udah yang malam nanti kalau emang bisa istirahat saya istirahat dulu deh gitu. Cuman kok pas mau tidur kayak mikir jemaah aja gitu loh, kasihan, kebayang ibu-ibu udah bikin buat buka puasa bersama, namanya di kampung kan, sudah nyiapin tempat, terus masjid juga spanduknya udah naik, udah ngumumin. Kalau di kampungan mereka ngumumin kan kalau ada ustadz dari Jakarta. Akhirnya saya telepon lagi panitia, saya bilang udahlah bismillah deh. Terus saya datang, saya usahain apapun yang terjadi bismillah gitu. Sebenarnya sih badan udah kerasa nggak enak gitu ya. Naik turun. Udah demam, sama istri saya udah diolesin apa aja udah, dari minyak kayu putih, balsem, udah itu badan udah baunya udah nggak jelas dah, udah apa aja. Terus emang udah ada pengaruh pikiran juga ya sebelumnya? Sebenarnya sih kalau pikiran sih nggak terlalu bang ya, cuma karena lebih saya tuh gini, separah apapun kalau lagi sakit, terus tiba-tiba udah ada mic, ada jemaah gitu, kajian, apalagi ini kan semangat karena ada ngajak orang buat wakaf Quran ya, urusan akhirat. Udahlah bismillah saya bilang gitu. Agak sedikit maksain emang, tapi walaupun nama istri tuh udah dikasih madu apalah segala macam supaya tetap oke. Sebenarnya pas lagi tausiah juga udah mulai berasa keringet dingin banget. Itu udah nggak enak banget deh. Ngucur ya. Cuman biasanya saya kalau habis doa itu selesai tuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai foto-foto. Nah ini kok habis doa kayak pengen ngajak ibu-ibu zikir deh gitu, doain saya nih gitu, saya mudah-mudahan kuat. Karena itu titik pertama dari 12 titik, jadi masih ada 11 titik lagi. Jadi saya minta dizikirin sama ibu. Saya yang mimpin zikir, pas lagi zikir kok kayak tarik napas tuh nggak kuat, kayak hatinya malah sakit. Tapi saya lepas lagi, terus sambil zikir saya paksa lagi naik supaya tarik gitu napas. Nah yang pas ketiga itu yang emang udah nggak nyampe,
ditarik udah nggak bisa, udah tinggal nyari pegangan, udah tuh nggak sadar. Sadar tapi kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya malah mikir, ya emang selesai di sini ya udah deh, emang udah umurnya gitu kan. Ya memang ya kepengennya saya juga, namanya kita di dunia dakwah, suatu saat pun Allah ambil nyawa saya ya juga dalam keadaan lagi berdakwah. Iya. Jadi itu keadaan yang udah siap, serba salah ya, narik nafas nggak bisa, badan sakit, buka matanya itu udah nggak kuat, apalagi sampai gerakin tangan, cuman sayup-sayup, suara orang tuh kayak denger sih, cuman kayak apa ya, samar-samar gitulah. Saya cuma mikir kalaupun emang ini ngabisin, ya ngabisinnya ya udahlah dengan kalimat la ilaha illallah gitu. Apa pertama yang diingat? Banyak ya. Itu yang bikin kuat ya pasti wajah semua orang yang kita sayang lah. Terus saya nggak sadar sih, katanya istri saya sempat ngajak pulang kan ya. Udah pulang aja gitu. Dakwah Quran gitu-gitulah. Aku bilang udah kan yang lain bahwa apa enggak, saya bilang saya lihat kondisi suami kan tentunya pasti wah ya Allah, maksudnya udah yang putus harapan, ya Allah udah baca la ilaha illallah kan, aku bilang ya Allah jangan dulu sekarang ya, kayak hati itu kayak berbaik gitu, ya Allah jangan ya gitu kan, tapi sambil mikir bawa puskesmas ya gitu, maksudnya tetap hatinya tetap kuat, pikirannya tetap jernih. Dari puskesmas dikasih obat, saya bolak-balik, suami saya kan saya tahu banget ya, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, oh ini 5 menit langsung ke rumah sakit, terus kata puskesmas nanti aja, nggak, langsung ke rumah sakit. Terus kita yang tanggung jawab gitu kan, akhirnya udah tuh dibawa ke rumah sakit, di jalan dengan kondisi jalan yang ya Allah itu, baru itu saya naik ambulan sampai wah jalannya begitu, nyampe lokasi dikasih obat yang di bawah lidah tuh, baru di situ batuk-batuk, aduh alhamdulillah. Nah baru pas udah batuk-batuk udah sadar, baru tuh saya mulai bisa gimana, apa yang dirasain sakit terus di apa segala macam, oh udah mulai hatinya udah mulai lega, baru tuh ngasih tahu keluarga gitu, habis tenang baru ngasih tahu keluarga, ya alhamdulillah. Sempat Teteh sempat bilang Bi ya udah pulang ke Jakarta gitu, gak usah diteruskan atau gimana? Iya memang kita awalnya nggak mau, Abi nggak mau. enggak, pokoknya aku mau dakwah gitu, dakwah sampai mati. Ya emang mau dakwah ya dakwah, aku bilang, tapi kan kita harus logika kan, anak-anak apa keluarga butuh abi gitu. Akhirnya dikasih masukan tuh, udah dimasuk ruangan, kasih masukan sama saya, ibu mertua, keluarga, baru tuh alhamdulillah mau mengalah untuk ngobrol lah sama panitia. Dan panitianya juga oke dia, udah nggak apa-apa di reschedule. Tadinya maksa tetap mau selesaiin yang 11 titik itu karena katanya nggak tega, orang udah persiapan apa spanduk apa segala macam, kasihan yang kasihan. Aku bilang kasihan badan abi. Dia mau ngalah. Nah, biasanya kan kekeh gitu kan. Kekeh. Ini pun udah mulai pikiran lagi, maksudnya Kayak punya utang ya Bi? istirahat nggak lama deh gitu. Kan? Emang dari dulu karakter saya tuh kalau belum ambruk ya hayo aja gitu, apalagi urusan dakwah kan. Iya. Sebenarnya pernah ngalamin kayak gini waktu saya ngasih bantuan di Palu tuh kan, lumayan lama, 4 malam 5 hari, hampir juga, tapi waktu itu karena karena memang ya boro-boro mikirin diri sendiri waktu itu. Banyak orang yang kamar mandi aja berebut, Iya. terus baju berebut di camp pengungsian itu kan. Jadi saya mikir ya mereka memang yang perlu dikasih siraman supaya mereka tenang, jadi nggak egois gitu lah. Itu pun bebannya waktu itu sama, cuman ya alhamdulillah waktu itu nggak sampai gimana. Yang ini memang udah qadarullah, udah disuruh Istirahat dulu ya. istirahat sebentar. Teh khawatir nggak sih, si Abi kan pernah punya riwayat penyakit pengentalan darah, sampai terpikir ke sana juga nggak sih? Iyalah, tentunya kan emang di rumah juga suka dibawelin. Kebetulan abinya akhir-akhir ini emang udah rajin olahraga, udah mulai jaga pola hidup lah ya. Tapi mungkin pada dulu karena terlalu diporsir,
tubuhnya atau mungkin Abi juga lagi drop, makanan nggak sehat juga pas buka puasa gitu kan. Ya mungkin qadarullahnya kayak gini, tapi yang pasti sekarang harus lebih judes lagi. Harus lebih galak lagi gitu kan. Pola-pola hidup, pola-pola makan, pola istirahat gitu. Nanti kan biasanya tuh kalau ada tamu Abi di rumah tuh jam 5 pagi mau sholat baru naik ke atas. Nah nanti mah jam 12 udah aku paling malam jam 12 udah langsung ke atas Harus biar istirahat Iya. ya. Istirahat. Daerah-daerah juga banyak yang nyamperin gitu. Ada Pak Lurah lah mau ketemu apa, belum foto-foto, belum nanti ada ibu-ibu punya usaha roti apa tahu bawa buat di review di Instagramnya. Nah saya tuh semangat juga kalau urusan kayak gitu. Mungkin itu ya nggak tegaan sama orang akhirnya jadi gitulah, Jadi ngedrop buat capek diri. sendiri. Makanya akhirnya Teteh memutuskan untuk kemana Abi berdakwah. Ibaratnya Teteh ini polisi berjalan seperti Enggak itu. juga sih kalau polisi berjalan, enggak juga ya, paling kalau emang aku lagi bisa ikut karena kan ngurus anak-anak. Pas kemarin Nah, kebetulan bisa ikut ya. kemarin memang aku gak tahu ya dia pengen ikut ya. Abi udah ngajak dari jauh hari, aku bilang enggak kasihan anak-anak gitu kan, anak-anak lagi sakit. Dia ngajak, maunya Abi tuh sama anak-anak bawa semua. Aku bilang enggak malas gitu, anak-anak lagi puasa Abi. Nah pas Abi sakit aku kayak maksa gitu ke Abi, sampai aku ngambek dulu, aku pengen ikut. Akhirnya Abi beli tiket. Nah mungkin udah Ada firasat. Nggak tahu deh kalau misalkan aku nggak kesana ya mungkin ada yang ngurusin, tapi nggak yang semaksimal istri Yang kan mengerti lah ya. ngurusin gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti mah aku bisa tektokan lah sama tim. Alhamdulillah udah ada Bang Eka, ada Leo, udah mulai bisa ada jadwal. Aku bilang kasih tahu biar jadi nanti masuk ke aku juga biar aku tahu nih, oh makan jam sekian, bekal apa, obatnya apa gitu. Lebih bawel sekarang sih. Lebih bawel ya. Bi akhirnya diagnosa dokter apa? Aduh saya karena udah nggak mikirin, yang saya pikirin cuman ini kapan mau mulai start lagi ini dakwah gitu kan. Jadi dokter udah yang ahli jantung datang, ini dokter apa lagi nih? Iya. Rumah sakit pertama tuh. Cek lagi. Saya dokter ahli jantung. Oh iya, dia jelasin gini. Datang lagi, aduh Pak dokter apa lagi Pak? Paru. Terus datang lagi Pak harus di swab, aduh swab lagi. Terus Udah pindah ke nangis tuh. Pekanbaru. Nah, siapa yang nangis? Abi apa tuh? Udah mau nangis karena di swab mulu kan, Oh, di PCR dia yang sakit. Ya Allah gitu kan, sakit banget, orang lagi demam gitu kan. Iya, dimasuk Pekanbaru, Lagi ganti infus lagi kan. Aduh, suntik lagi nih urusan. Tapi ya ikutin aja. Iya. Terus ada lagi yang nomor, Pak saya dokter jantung. Ya yang kemarin dokter jantung juga bukan? Ini kan beda rumah sakit. Oh iya. Jadi saya orangnya nggak terlalu ngeh kayak gitu. Tapi memang hikmahnya adalah ya badan kan punya hak juga sebenarnya. Nah akhirnya sekarang saya lebih, biasanya panitia suka bilang bertahun-tahun kan namanya dakwah. Ini Bamjik nih gila nih kalau udah urusan ke luar daerah tuh kemana-mana. diforsir ya. Sebenarnya sih bukan diporsir, ini karena mungkin kemarin sempat puasa, bukan karena puasanya juga ya. Karena biasanya saya nggak lepas minum apa air putih. air putih hangat, itu aja terus dihajar, nggak pernah minum es, hindarin santan kayak gitu-gitu. Nah ini mungkin minum air putihnya kurang. Terus Minum es ya. kena es lagi sekali pas buka puasa, akhirnya merembet itu kemana-mana. Ya intinya sekarang lebih harus lebih cerdas mengolah jam waktu istirahat, berenang kayak gitu-gitu. Ya. Dapat ini nggak sih Bi, teguran atau apa gitu, ganti rugi atau seperti apa? Kan seperti yang Teteh bilang masih ada 11 tempat lagi nih yang harus dijalanin. Enggak. Panitia mengerti. Jadi kalau urusan wakaf Quran ini kita bukan hitungan kayak IO yang profesional, enggak. Secara saya cuman ya udahlah wakafabillahi syahida aja lah. Artinya jalan, terus teman-teman panitia di sana juga udah kayak saudara, udah kayak keluarga. Jadi apa-apa bisa didiskusiin bareng gitu. Sebenarnya yang malam itu pun kalau saya agak ngotot buat dibatalin sih bisa. Cuman karena saya udah habis tidur malah nggak bisa tidur, kebayang. Nggak tanggung jawab ya Bi. Wah, kasihan juga nih emak-emak nih. Kebayang aja kan mereka udah nyiapin makan buat buka puasa. Itu buka puasa pun saya nggak turun.
di mobil aja gitu Karena udah udah. keringet dingin, demam saya kasih obat, turun lagi, dibalur lagi, terus istirahatnya kebetulan tempatnya hangat ya, panas gitu kan, airnya malah jadi ke badan jadi Ngap. terus keringet dingin. Aduh, aku bilang nih kuat kan nih kira-kira nih. Bismillah aku bilang beneran nih Bi, lihat badannya kan pegang tuh udah pada dingin gitu. Enggak kuat itu. Terakhir dokter bilang apa? Dokter bilang polisi Temia Vera memang kan Abi punya kekentalan darah, itu harus dijaga karena kalau bahaya kalau darahnya nggak kental dia nggak maju ke jantung, itu bahaya banget, jadi not buat Abi. Sama ada apa namanya infeksi saluran pernapasan ini ya, pneumonia ya. Ya itulah mungkin dari kurang istirahat. Itu aja. Kalau yang jantung sih insya Allah sehat. Banyak sebenarnya rentetannya kalau kita jelasin kan, kemarin di eko juga dicek juga ada apa namanya lemak di liver. Udah Apa tua namanya? ya. Tapi intinya sih kalau saya ya dakwah mas go on lah ya. Iya. Insya Allah lah. Cuman memang polanya iya. diperbaikin itu. Cuman kalau dakwah emang udah Mendarah daging ya, Bu? udah mendarah daging betul. Udah mengakar dan niat saya ya udahlah bismillah mau kemanapun selama itu dakwah. Yang penting istri ngerti, anak-anak juga ngerti situasi saya. Mereka udah mulai ngerti sih sebenarnya. Saya jauh pun mereka nggak banyak minta pulang atau apa gitu. Tahu kok. Apalagi kan sekarang setiap saya ceramah pasti saya live di Instagram. Jadi kadang saya bilangin sih kakak tuh yang udah ngerti, kak nanti Abi malam mau live ya jam sekian, kakak nanti lihat gitu. Dia lihat. Jadi lepas kangennya di situ. Kemarin aja ya aku ngotot pengen ikut. Sampai ada feeling gitu teh biasanya kan. Pengen nyusul. Aku pokoknya pengen ikut nih yang di Batam, kata Abi ntar aja Pekanbaru. Oh enggak, mau di Batam mau ikut. Gitu. Sampai ambek-ambek pengen ikut, akhirnya dibeliin tiket. Kan ada firasat ya teh. Dan video itu memang yang ngambil kan teman saya tuh. Si Om Leo, nanti bisa ditanya-tanya juga. Dia memang saya udah pesen, maksudnya pesen gini. Ini kan kita belum punya dokumentasi doa yang full. Biasanya cuma live IG doang. Nah, kebetulan panitia nggak punya tim dokumentasi. Udahlah, nanti habis kita ngajak wakaf Quran, coba di-record, saya bilang itu. Buat dokumentasi ke panitia. Gitu. Sebelumnya sih memang udah ada, tapi dengan yayasan yang beda ya. Beda. Ini karena dengan yayasan yang baru, akhirnya kita nge-record gitu. Masih live itu ya? Masih Nggak tahu deh. Masih ya? Kita dapatnya full. Oh iya. Yang ngerti juga deh saya tuh. Duluan dapat malah. Ambil dia mah. Teh Abi, hikmah apa yang diambil dari kejadian ini? Hikmahnya ya namanya orang berdakwah. Ya Syekh Ali Jaber dulu gimana sih kurang diujinya gitu loh. Ditusuk apa segala macam, mobilnya sempat hilang gitu kan. Ya saya ngebayangin dengan orang-orang alim, ulama-ulama zaman dahulu lah, nggak seberapa lah perjuangan kita gitu, pengorbanannya belum seberapa. Kayak saya kan termasuk enak, dijemput mobil AC, terus makan disiapin, hotel penginapan lah ya, nggak yang hotel mewah, penginapan kadang seadanya, ya udah bismillah, masih enak. Saya cuman kebayang gimana mereka teman-teman yang berdakwah ke pelosok-pelosok gitu loh. Tidur juga harus di atas sampan, bekal seadanya gitu kan, kadang kuota harus habis. Kalau saya masih bisa live Instagram, masih kadang upload TikTok sekali, malah kadang bikin Instastory. Jadi masih termasuk enak lah pendakwah-pendakwah kayak saya gini. Jadi saya rasa ini bukan halangan buat terus berdakwah. Maju terus ya, Bi. Lanjut terus, insya Allah bisa. Kapan lagi mulai beraktivitas lagi? Udah mulai sih. Tapi sebenarnya nggak boleh ya, Bi? Sebenarnya sih kayak khutbah Jumat juga kemarin belum boleh. Cuman saya orangnya udahlah bismillah lah, kalaupun panjang umur ya alhamdulillah, emang udah umurnya dikasih panjang. Ya kalaupun ada apa-apa, yang penting kita udah berusaha lebih baik menata pola kerjanya gitu, pola istirahatnya, pola makannya. Tapi sekarang yang lebih rasain apa? Sudah enakan kah atau Lebih enak sih. Aku yang nggak enak sekarang. Iya gantian. si Teteh malah yang ini ya? Lemes, kalau lemes masih. Tapi kayak tadi aja online ada 2 kajian, saya mikir aduh batalin nggak ya. Cuman lagi-lagi kebayang
aduh nggak enak deh, kasihan gitu loh. Mereka udah standby, udah bikin akun Zoom kan dan lain sebagainya. Udah Bismillah, Bismillah lah, Insya Allah. Jadi juga ya. Iya, Di kamar juga kan, kalau online di kamar juga. Jadi akunya yang paling minum obat jadi berdua. Habis minumin Abi aku minum, minumin lagi gitu. iya, Oke, udah. Oke, makasih Bi. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa tanggapannya mengenai KRI yang udah tenggelam kapal selam. Nanggala Nanggala. 402. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya musibah itu bisa menghampiri siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ada orang yang bilang aku takut naik pesawat, ntar kayak udah lagi jatuh. Sebenarnya sih yang namanya ajal itu bukan cuma di pesawat ya. Maaf Bi, cut dulu. Iya siap. Ini ada stop. Jadi memang yang namanya ajal bisa datang ke kita tuh dimanapun dan kapanpun. Bahkan ada penelitian yang membuktikan 80% lebih itu kematian itu menghampiri kita di atas tempat tidur kita sendiri. Saya kutip satu kisah, ada seorang alim ditanya sama muridnya, wahai guruku, ajal itu milik siapa? Apakah milik orang sakit dan tua renta? Kemudian sang guru menjawab, oh bukan. Ajal itu bukan milik orang yang tua atau yang sudah sakit, enggak. Tapi ajal itu milik siapapun yang waktunya sudah tiba. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia muda, mau dia tua. Kalau ajalnya waktunya tiba ya tiba. Jadi menurut saya ini satu ketentuan qadarullah yang memang sudah digariskan oleh Allah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Supaya karena sudah disampaikan dalam hadis qudsi saat itu jadi ada satu nasihat dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, mau hidup seperti apa saja bebas, tapi setiap kita akan menjadi mayit. Itu yang perlu digarisbawahnya. Yang berikutnya, ya Muhammad ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Wahai Muhammad, yang ingin kau cintai, cintai. Sepenuh hati silahkan. Cuman ingat, siapapun yang kita cintai walaupun sepenuh hati, ujung-ujungnya bakal terpisah dengan kematian. Ini juga sama. Jadi mari kita sikapi musibah ini dengan terus berdoa, turut berbelasungkawa dan ikut berduka cita atas beberapa kerabat, keluarga, sama warga Indonesia, sesama Muslim yang menjadi korban dari kapal selam ya. Kapal selam yang sudah ketemu puing-puingnya sekarang. Ya kita nggak pernah tahu hari ini mereka harus diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala, entah besok, lusa atau kapan. Jangan-jangan kita yang kita sendiri nggak pernah tahu. Jadi ya persiapkan saja apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pribadi ikut berduka cita dan ikut berbelasungkawa. Mudah-mudahan ke depan, nah ini kita harus ikhtiar, harus usaha sebagai manusia, karena kewajiban manusia itu berusaha untuk lebih selektif terhadap alat transportasi. Pesawat terbang harus lebih layak terbang lagi, ada spek-spek yang memang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya gitu loh. Kereta, bis dan lain segala macamnya. Itu kewajiban kita sebagai manusia. Setelah itu baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan ini jadi hikmah dan pelajaran buat kita semua. Lebih berhati-hati dalam perjalanan dengan kendaraan apapun. Berhati-hati itu wajib. Tapi untuk menghadapi sebuah kematian itu sesuatu yang kita harus persiapkan. Bi, untuk keluarga yang ditinggalkan Bi, kan mereka pun tidak seperti kita yang kerja pulang gitu, kerja pulang. Ini kan dia harus stay bisa 3 sampai berbulan-bulan. Kehilangannya benar-benar terdalam gitu. Gimana untuk keluarga? Indahnya dalam agama Islam itu bahkan sampai orang yang bersabar lagi kena musibah nih, dia bersabar. Nah orang-orang yang bersabar itulah justru yang lebih dekat dengan Allah, selalu diberikan kabar gembira sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar.
Alladzina idza asabathum musibah, orang yang ketika ditimpakan musibah mereka senantiasa ingat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Toh kita juga semua milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Saya juga nggak bisa ngerasain gimana rasanya di saat ada keluarga yang menjadi korban bencana alam atau kecelakaan alat transportasi dan lain sebagainya. Wallahu alam ya, saya pribadi kuat apa enggak, tapi yang pasti Allah itu senantiasa bersama orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Orang yang beriman itu ketika dititipkan musibah, dia diminta sama Allah, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan jangan lupakan jadikan sholat sebagai tempat curhat kita kepada Allah. Untuk firasat sendiri Bi, kan ada video juga anak kecil yang menahan ayahnya untuk tidak berangkat. Tapi akhirnya berangkat nggak? Berangkat gitu. Firasat itu ada nggak sih Bi sebenarnya di Ya, Islam firasat sendiri? Pasti ada lah, apalagi anak kecil ya. Contoh kayak bayi lahir, kan mereka semua nangis. Semua bayi di belahan dunia ini ketika lahir pasti nangis. Kenapa nangis? Saking bersih dan saking sucinya mereka paham dan sadar kalau mereka akan menempati dunia yang bakal mereka tinggalkan gitu. Ngapain cuman sebentar, pasti bakal ditinggal kok. Makanya mereka menangis. Firasat tuh pasti ada. Itu firasat bayi yang paling bersih lah. Kadang anak kecil itu suka punya firasat gitu ya. Nah, tapi kita nggak boleh terlalu percaya juga dengan firasat. Kewajiban kita kepada Allah nih usaha, tawakal, doa. Tiba-tiba ajal tiba sampai meninggal dalam keadaan yang kita nggak pernah tahu, ya itu memang sudah catatannya. Jadi sebagai orang muslim tuh hidupnya enak kok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pasrahkan sama Allah, biar Allah nanti berikan jalan yang terbaik buat kita.